Ya, terima kasih buat yang udah bergabung. Kita masih tunggu ya sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fitri Nur Asia. Di kesempatan kali ini saya sebagai host mengucapkan selamat datang bagi yang sudah bergabung dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di video conference kami kali ini. Tema yang kami angkat hari ini yaitu bagaimana sih cara mengetahui bakat dalam diri sendiri dengan presenter Bapak Agus Sudrajat dan moderator Gemma Rahimah Sulistia. Gemma Rahimah mungkin sudah siap? Sebentar, sudah terdengar belum suara saya? Ini jelas tidak? Sudah terdengar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hari ini menjadi moderator untuk mengatur jalannya acara. Pada kesempatan kali ini, bagaimana keadaan Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, apalagi di tengah kondisi COVID-19 ini. Ya, sedikit mengenai materi yang akan dibahas oleh pemateri kita. Jadi bakat ya, mengenai bakat, mencari bakat gitu. Mengetahui bakat pada diri sendiri. Baik, bakat itu kan merupakan potensi ya. Potensi atau kemampuan yang sudah tertanam pada diri seseorang gitu kan. Dan bakat itu harus dikembangkan. Bakat setiap orang itu kan jelas-jelas berbeda. Kita tuh kan punya kemampuan dan potensi bakatnya masing-masing. Apalagi masa pandemi gini gitu kan, kita tuh di rumah aja, kondisi kegiatan itu kan kurang produktif gitu ya. Kadang kita tuh bingung gitu, sebenarnya apa sih bakat kita itu, kemampuan kita itu, dan bakat itu bisa dicari tahu gitu. Nah, sebab yang paling mengenal diri kita itu adalah kita sendiri. Untuk mengenal lebih jauh apa yang akan dibahas hari ini, akan saya serahkan kepada pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Agus Sudrajat. Gimana Bapak, sudah siap memaparkan materinya? Sudah. Baik, silahkan Bapak Adi, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pada kali ini sebelumnya sudah dijelaskan oleh moderator ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bakat yang ada pada diri kita masing-masing seperti itu. Jadi gimana sih cara kita mengetahui bakat atau potensi yang ada pada diri kita gitu. Sedangkan mungkin banyak dari kita juga yang nggak tahu gitu. Kita tuh bisanya tuh di mana gitu. Apa yang kita bisa, kemudian apa yang kita sukai gitu. Di mana gitu, di bidang apa gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini insya Allah nanti kita sharingkan ya, gimana mungkin ada salah satu di sini dari anandaku sekalian yang tergabung dalam kegiatan ini, ada gitu ya bakat kalian di sana gitu. Nah, baik, saya akan menampilkan. Sudah terlihat ada PowerPoint-nya, moderator? Sudah, Pak. Sudah, Bapak, jelas. Baik, dipersilahkan. Oke, kita lanjutkan. Di sini bagaimana mengetahui bakat diri sendiri, gitu ya. Mengenai bakat, potensi itu sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama, karena
dengan kita mengetahui bakat kita di mana gitu ya, kita tahu gitu potensi kita di mana gitu. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan, kemudian apa yang harus kita tekuni gitu, agar untuk nanti ke depannya kita dapat terbiasa dan itu juga dapat menjadi bekal untuk kita ke depannya. Kemudian di sini, nah ada ya untuk penjelasannya, bakat merupakan keahlian atau kelebihan yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari keturunan ataupun berasal dari lahir. Jadi untuk bakat itu sendiri, masing-masing tiap orang itu punya ya, punya bakat dalam diri kalian masing-masing gitu. Kemudian bakat sendiri dipercaya sebagai hal yang paling disenangi oleh manusia karena bisa membantu manusia meskipun jika tidak diasah atau dipergunakan dengan baik, maka akan kesulitan untuk memanfaatkannya. Nah, untuk itu juga jangankan ya, kebanyakannya gitu. Untuk bakat harus kita asah dan harus kita kembangkan gitu ya. Sedangkan kita juga nggak tahu gitu, di mana sih bakat kita gitu, di mana sih mahir kita gitu, di mana sih potensi kita gitu ya. Jadi untuk mengetahui itu semua, perlu ada beberapa poin yang harus kalian lakukan atau yang harus kalian ketahui terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini ada beberapa ya. Nah, yang pertama, lakukan hal yang kalian sukai. Oke, mungkin dari kita semuanya juga tanpa kita sadari di sini ya, banyak sekali hal yang apa ya? Hal yang sering kita lakukan itu ya, entah itu dalam kegiatan sehari-hari, dalam beraktivitas gitu ya. Tanpa kita sadari semuanya, itu mungkin salah satu dari apa yang kita suka gitu. Bahkan itu dapat menjadi bagian dari potensi kita gitu tanpa kita ketahui di sana ya. Kita juga tidak tahu gitu untuk apa yang kita lakukan, apakah itu yang kita lakukan itu hanya sebatas suka, kadang juga kan sulit menentukan apa yang diprioritaskan gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama kalian harus melakukan hal-hal yang kalian suka terlebih dahulu. Gitu. Nah, mungkin di sana kalian bisa menekuni gitu ya. Oh, ternyata saya sukanya di bidang ini nih. Saya sukanya di bidang ini gitu. Nah, berarti ya mungkin kalian di sana gitu. Potensi kalian itu di sana berarti itu yang harus kalian tekuni seperti itu. Kemudian carilah hal yang bisa dikerjakan. Jadi untuk kita sebenarnya banyak ya yang bisa kita kerjakan gitu kan. Bahkan untuk kegiatan sehari-hari pun ketika kita melakukan kegiatan entah itu di lingkungan sekolah ataupun kita berinteraksi sosial di luar sekolah gitu, entah itu di kampus gitu ya dan lain sebagainya, itu dapat menjadi potensi pada diri kita gitu. Melakukan suatu pekerjaan gitu ya. Ya misalnya kalau misalkan kita nih di bidang IT gitu ya. Salah satunya misalkan saya senangnya itu di bagian hardware gitu. Saya senangnya ketika ada kerusakan gitu dari komputer ataupun laptop, saya senang tuh ketika ada kerusakan saya memperbaiki gitu. Saya coba cari tahu kayak gitu. Nah, mungkin untuk yang lainnya juga bisa juga dari segi berbicara mungkin ya, dari segi public speaking. Pak, saya kalau misalkan berbicara itu ya, mengemukakan pendapat itu saya seneng gitu. Nah, itu pun dapat menjadi bagian dari potensi kalian gitu. Jadi apa ya? Mencari apa sih apa ya? Kegiatan yang bisa kalian lakukan gitu. Yang selanjutnya, nah ini tanyakan nilai pada orang lain. Jadi untuk di poin ini mungkin ya, mungkin sangat apa ya istilahnya, sangat pahit ya untuk kita terima gitu ya, karena ini bagian dari cerminan dari apa yang kita sudah lakukan gitu. Jadi ini
apa ya, istilahnya tuh membutuhkan dari sejauh mana usaha yang sudah kita lakukan. Ya, contohnya ketika kita melakukan sesuatu gitu ya. Ketika kita melakukan suatu kegiatan, entah itu organisasi ataupun kegiatan belajar mengajar gitu ya. Kita minta sarannya pada orang lain gitu. Gimana sih saya kurangnya di mana gitu? Apa sih kira-kira poin positif saya gitu? Kemudian apa yang harus saya apa yang harus saya perbaiki nanti untuk kedepannya ketika saya mungkin contohnya gitu ya menjadi pembicara gitu. Misalkan saya kurangnya di sini dalam segi penguasaan materi ataupun dari segi penguasaan audiensnya seperti itu. Jadi untuk pada poin ini silahkan kalian tanya pada orang lain gitu ya. Apa yang sudah kalian lakukan, kemudian kalian minta penilaian pada orang lain. Kurangnya dari segi apa, kemudian apa yang harus saya perbaiki, seperti itu. Biar nanti untuk kedepannya kita tahu, oh ternyata saya gitu ya, senangnya di sini gitu. Ya mungkin untuk kekurangannya bisa diperbaiki, seperti itu. Untuk selanjutnya, apa hal yang sering dibicarakan? Nah, biasanya tanpa kita ketahui ya, tanpa kita sadari, ketika kita sedang bersama dengan rekan-rekan kita, entah itu sedang mengobrol, kemudian apakah itu sedang berdiskusi di dalam kelas ataupun di kampus gitu ya, itu untuk mengisi waktu luang kita gitu kan, ya biasa seperti itu, untuk mengobrol hal-hal yang tidak penting gitu ya. Nah, di situ juga mungkin ya karakter kalian di sana muncul gitu. Jadi misalkan untuk pembahasan contoh gitu ya, kalau di sini ketika kita sedang membahas kalau di sini kan boomingnya tentang ini ya, sosial media. Misalkan saya senangnya topik mengobrol itu di bagian fotografer gitu. Ya berarti di sana kalian sering itu ngobrolin apa tentang fotografer gitu, entah itu cara mengambil gambarnya, entah itu cara pengaturan cahayanya gitu, entah itu dari segi si objeknya ataupun modelnya gitu kan, itu harus ditentukan juga gitu. Jadi ketika kita menjadi seorang fotografer gitu ya, kita juga harus tahu gitu poin-poin yang harus kita lakukan ketika kita menjadi seorang foto yang handal agar nanti apa ya hasilnya juga bagus gitu, seperti itu. Jadi ketika apa hal yang Anda bicarakan mungkin nanti untuk kedepannya kalian akan terbiasa gitu dengan kalian berbicara seperti itu mengenai topik yang sama, kemudian gitu. Lama-kelamaan itu akan membuat kalian senang seperti itu, dan ya hasilnya mungkin potensi kalian di sana seperti itu ya. Untuk selanjutnya, amati hobi pada diri kalian masing-masing. Mungkin di sini semua juga pasti punya ya hobi. Hanya saja mungkin hobinya berbeda untuk setiap orang seperti itu. Nah, dari situ kita dapat menentukan apa yang sering kita lakukan gitu. Misalkan untuk hobi, kalau saya hobinya apa ya? Apa ya hobi saya? Nyanyi ya mungkin ya. Kalau saya mungkin dinyanyi gitu. Ya mungkin di sana juga terdapat bakat saya ya. Seperti itu. Tapi nggak sebatas apa ya mengamati saja gitu ya. Ketika kita senangnya dinyanyi, kan tadi di awal juga sudah dijelaskan gitu. Untuk kita mengetahui bakat kita harus ada yang namanya apa? Ada yang namanya mengasah atau
mengasah atau melakukan apa yang kita suka seperti itu. Jadi tidak hanya kita senang itu aja gitu. Jadi kita harus melakukan hal itu terus menerus agar menjadi suatu kebiasaan gitu. Jadi poin yang selanjutnya itu amati hobi kalian masing-masing. Kemudian yang selanjutnya cari pengalaman. Nah, di sini kenapa dan mungkin ya, mungkin kita di sini pernah mendengar selagi masih muda carilah pengalaman sebanyak-banyaknya gitu. Dan untuk nantinya pengalaman itu sendiri sangat sangat berpengaruh untuk kita ke depannya gitu. Semakin banyak pengalaman, maka akan semakin banyak suatu pengetahuan juga untuk kita. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, ikuti tes bakat. Nah, ini untuk bakat itu sendiri mungkin dari kita semua juga pernah seperti itu ya, pernah mengikuti audisi seperti itu. Dan dari audisi tersebut mungkin ada yang namanya keberhasilan dan kegagalan di situ. Dan di situ juga ketika kita mengalami kegagalan, ya kita tekuni gitu. Mungkin saya salahnya di sini. Ketika dan saya perbaiki kesalahannya, apa yang kurangnya dari saya gitu. Saya perbaiki untuk kedepannya dapat lebih bagus lagi. Dan untuk keberhasilan itu sendiri, alhamdulillah kalau misalkan kita berhasil dalam mengikuti suatu audisi ataupun kita tes bakat kita gitu ya, misalkan kita berhasil gitu ya, mungkin di sana gitu bakat kalian gitu, entah itu audisi bernyanyi, entah itu audisi tentang desain, entah itu audisi tentang pemotretan dan lain sebagainya. Jadi jangan jangan dilupakan gitu ketika kalian setelah mengikuti suatu tes bakat kalian sudah berhasil ditinggalkan gitu. Jangan gitu. Dan mudah-mudahan nanti emang di sana gitu bakat kalian gitu. Tinggal kalian gimana sih caranya untuk mengasah dan kalian melakukannya secara terus-menerus gitu agar nanti itu menjadi suatu potensi dari diri kita masing-masing seperti itu. Kemudian ada cari poin plus pada diri kita masing-masing. Nah, di sini untuk poin itu sendiri kita mengetahui apa yang bisa kita lakukan di sini ya. Jadi kita bercermin kembali pada diri kita masing-masing, apa yang sudah tipsnya sih kalau dari saya gitu ya, untuk melakukan poin plus pada diri sendiri itu pertama kita harus melakukan survei gitu ya, apa sih yang saya bisa gitu, apa sih yang saya tidak bisa gitu ya, untuk nanti kita tahu gitu, oh ternyata saya bisanya di sini gitu. Kita cari tahu apa sih yang saya bisa gitu ya, bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu. Kemudian apa yang saya kurang bisa gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu kekurangan kita dan kelemahan kita di mana, kita perbaiki, dan untuk selanjutnya kita asah. Kalau misalkan saya belum bisa ini, saya pengen, tapi saya nggak bisa ini, tapi saya suka gitu. Saya suka, tapi saya suka, ya berarti kita harus mengasah kembali karena kita kurang mungkin ya pada kemampuan tersebut gitu. Ya kita asah gitu dengan melakukan hal itu terus menerus seperti itu. Ya tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau dan kita mau belajar. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab ya. Nah, untuk sesi tanya jawab saya serahkan kepada moderator, kepadanya saya persilakan. Ya, baik. Tadi sudah melihat pemaparan materi yang sudah dijelaskan ya mengenai bakat gitu ya. Itu hebat sekali Pak Agus. Terima kasih sudah memaparkan materinya hari ini. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai bakat nih.
pada materi kita hari ini. Boleh ditanyakan saja, tidak perlu sungkan, mengetik saja di kolom chat, tidak apa-apa, silahkan. Kita di sini sharing-sharing aja mungkin ya. Di sini ada Ibu Resi, katanya, punten kalau mau sharing menambahkan, apakah bisa? Oke, baik. Ibu boleh sekali menambahkan, silahkan diaktifkan mikrofonnya ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menambahkan dari Pak Agus, memang sudah lengkap. Tadi kan menyebutkan bahwa mengasah gitu. Mungkin yang saya mau tambahkan itu caranya mengasah itu gimana sih? Mungkin di sini bisa masuk ke komunitas untuk mengasah dan bergaul. Jadi terbiasa dengan keseharian atau dengan obrolan yang memang pada tempatnya. Seperti Pak Agus bilang tadi, misalnya suka desain, ya berarti masuk komunitas desain. Jadi kan di situ bergaul dengan teman-teman yang memang sama-sama menyukai desain. Jadi bisa sharing juga pengalamannya, bisa nambah ilmu juga, bahkan mungkin bisa nambah ada proyek pekerjaan, bisa sharing gitu. Jadi nanti makin mengasah. Jadi salah satu cara untuk membiasakan tadi mengasah tadi, satu bisa masuk komunitas, kedua boleh cari role model. Jadi role model itu misalnya suka film nih, suka sama pemainnya, ada yang suka sama sutradaranya, ada yang suka sama naskahnya, pasti dicari tahu siapa nih sutradaranya, jadi ngefans sama sutradaranya, terus mungkin nanti ngeliat, jadi kitanya juga selain dari di komunitas sutradara misalnya, tapi kita juga ngeliat ini hasil karyanya si sutradara ini kayak gini, jadi ada role model. Atau misalnya kalau penyanyi, mungkin pasti ada penyanyi favorit selain ikut komunitas atau ajang pencarian bakat, punya model juga buat apa ya, penyemangat atau jadi ide juga, buat cara begitu ya caranya jadi penampil, jadi penyanyi, jadi ada role model gitu. Itu saja kalau tambahan dari saya, hanya sedikit meruncingkan. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Resi atas penambahannya ya, sangat bermanfaat banget gitu ya. Mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh kita sharing-sharing aja ya. Izin bertanya. Ya, silahkan. Iya, boleh, silahkan. Mohon maaf sebelumnya off kamera. Baik. Tadi kan hobi mempengaruhi potensi bakat seseorang. Nah, jika seseorang tersebut memiliki banyak bakat, apakah seseorang itu berpotensi memiliki banyak bakat juga atau gimana ya? Terima kasih. Baik, pertanyaannya akan segera dijawab oleh pemateri kita. Jadi, tadi pertanyaannya itu, jika seseorang mempunyai banyak bakat, apakah seseorang itu akan mampu untuk mempunyai bakat tersebut mungkin ya, seperti itu. Jika seseorang mempunyai bakat banyak, apakah seseorang itu akan mampu, itu mungkin ya. Oke, terima kasih moderator. Untuk pertanyaannya sangat bagus sekali dari Melina Susanti ya. Ketika kita memiliki banyak bakat, apakah itu apa tadi? Apakah seseorang itu akan mampu Memiliki banyak potensi ya? Ya. Sebenarnya untuk kita ketahui bersama dulu, untuk bakat dan hobi itu sebenarnya beda tipis gitu ya. Hanya saja untuk bakat itu sendiri memang tidak ada salahnya kalau misalkan kita punyai banyak bakat dan itu ya mungkin potensi kita banyak gitu di situ. Jadi
tidak ada yang harus kita apa ya, kita harus kerjakan gitu. Ketika kita memiliki banyak potensi, tapi ada satu poin, ketika kita memiliki banyak bakat, kita harus apa ya, fokus gitu. Memang tidak ada salahnya untuk banyak bakat itu kita banyak potensi, tapi setidaknya untuk bakat itu sendiri kita harus bisa memilih gitu. Karena kita tidak mungkin melakukan hal itu secara bersama gitu. Jadi memang ada poin khusus untuk kamu bisa fokus di sana gitu. Kalau misalkan kamu bisa ini, kamu bisa itu, dan kamu bisa yang lainnya, kamu ingin mengerjakan itu semua gitu. Ya it's okay kalau memang itu bisa. Ya mungkin itu suatu apa ya, suatu anugerah gitu bagi kamu gitu. Karena memang pada umumnya untuk orang itu nggak bisa yang namanya itu fokus gitu. Jarang itu orang yang bisa banyak bakat dan sana karena kan bakat juga itu menentukan gimana potensi kita untuk nanti kita bisa asah kembali gitu. Kalau misalkan untuk banyak bakat itu banyak potensi juga dan untuk tidak ada salahnya hanya saja untuk kedepannya kamu bisa fokus gitu agar nanti ketika kamu melakukan suatu kegiatan kamu tidak terikat dengan kegiatan yang lainnya gitu seperti itu. Tidak masalah kalau misalkan itu semua bisa kamu kerjakan semua, tapi untuk kita sebagai manusia seharusnya ya kita pilih salah satu saja gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bisa melakukan semua, it's okay gitu, tidak masalah. Mungkin itu anugerah terindah yang Tuhan berikan untuk kita. Ya, bisa ya. Terima kasih, moderator. Silakan. Ya, tadi yang sudah dijelaskan Pak Agus katanya tidak apa-apa ya, lebih bagus kalau misalkan kita mempunyai banyak bakat, kan itu artinya kita banyak kemampuan, potensi kita dalam diri. Tapi kita juga harus yang apa sih yang lebih menonjol pada diri kita gitu kan. Ataukah kita di dance kah, atau kita di nyanyi kah, lebih baiknya jika kita lebih fokus pada satu bakat tersebut tadi yang disebutkan. Kemudian ada dari pertanyaan Desi Wasilah, baik ini pertanyaannya saya baca ya. Tadi Bapak di awal membicarakan soal kita pasti tidak menyangka bahwa kita mempunyai bakat kita masing-masing tanpa kita sadari. Sedangkan belum saja mencoba bakat kita masing-masing. Saya Ya. Kenapa? Ya baik. Tadi Bapak di awal membicarakan soal kita pasti tidak menyangka bahwa kita mempunyai bakat kita masing-masing tanpa kita sadari. Nah, sedangkan belum saja mencoba bakat kita masing-masing atau yang suka sudah saja menyerah. Bagaimana cara supaya kita tidak mudah menyerah akan bakat kita masing-masing atau yang kita... Oke, baik, kita simpulkan pertanyaan dari akan kita Desi Wasilah. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara supaya kita tidak mudah menyerah akan bakat kita masing-masing atau yang kita suka. Baik Pak, bisa dipahami pertanyaan dari Desi Wasilah? Agar kita tidak mudah menyerah ya. Iya. Agar kita tidak mudah menyerah. Baik, izin saya jawab ya, moderator. Ya, silakan. Oke. Yang pertama, kamu harus punya tekad terlebih dahulu. Jadi, ketika kita mempunyai suatu hal yang kita suka, kita harus konsisten gitu. Kita senang di bidang ini, ya kita harus tekuni bidang itu gitu. Apapun yang terjadi, kalau misalkan kita konsisten, apapun rintangannya, apapun kendalanya, ketika kita punya suatu kemauan, kita pasti bisa melakukannya gitu. Dan itu juga yang menjadi apa ya, istilahnya tuh spirit untuk kita gitu. Kita punya tujuan. Selanjutnya kita punya tujuan, selain tekad juga kita punya tujuan gitu. Ketika kita sudah punya tujuan, saya pengen ini, otomatis itu juga yang harus kita kejar gitu kan. Setelah nanti apa yang sudah kita lakukan dan mungkin nanti terbayar juga untuk semangat gitu.
tadi tekad, kemudian konsisten, kemudian kemauan juga, itu semua harus dimiliki oleh kita gitu. Ya, itu mungkin. Ya, baik Ibu. Ada yang ingin ditambahkan? Ya, menambahkan lagi ya. Sebetulnya ini berhubungan ke yang tadi ya, role model juga kan tadi sebagai motivasi. Misalnya kita fans sama kalau kalau misalnya ada yang suka jadi artis misalnya, ngefans ke siapa? Nah, jadikan artis itu sebagai motivasi agar lebih semangat. Gitu. Gimana dia kehidupannya atau gimana caranya dia seperti apa? Kan sekarang banyak ya media ataupun forum-forum yang digunakan untuk mereka sharing, misalnya mereka punya YouTube, misalnya mereka punya Instagram, biasanya ada background yang melatar belakangi kenapa dia jadi seperti itu, kenapa dia jadi YouTuber sukses, kenapa dia jadi artis yang sukses. Nah, itu dijadikan motivasi juga buat kita gitu. Pas misalnya tadi apa ya? Tadi yang udah menyerah gitu, sudah menyerah padahal belum dicoba gitu. Ingat lagi ke motivasinya siapa, role modelnya siapa gitu agar lebih semangat. Atau lebih memikirkan lagi trik yang tepat untuk treatment diri sendiri. Maksudnya treatment diri sendiri itu sudah tahu bakatnya di mana, ya cari cara buat bakat itu diterima di tempatnya. Ya yang tadi masih berhubungan masuk ke komunitas biar ada apa semangat dari komunitas, anggota komunitas biar sharing. Jadi ada yang mengingatkan, ada yang mengajak kalau di komunitas kan. Jadi apa namanya? Timbul semangat lagi karena ada dorongan ngelihat ramainya teman-teman di komunitas, aktifnya teman-teman di komunitas. Mungkin itu jadi membangunkan semangat yang tadinya udah mau nyerah, mungkin bisa jadi seperti itu. Balik lagi ke yang tadi sih kalau saya. Makasih ya kesempatannya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Ibu sudah menambahkan. Nah, itu tuh untuk Desi Wasilah cara gitu ya, agar kita itu tidak mudah menyerah akan bakat kita masing-masing, karena kita tuh jangan pernah menyerah. Tadi juga udah ditambahkan sama Ibu Resi dan Pak Agus juga, katanya yang paling penting itu tekad ya, tekad, kemauan sama konsisten dalam diri kita. Jadi kita itu mempunyai tekad yang ada dalam kita, tekad dulu nih, kuat dulu tekadnya sama kemauan gitu. Kemudian ada ini boleh menambahkan lagi ya, moderator? Mungkin untuk motivasi ya, ketika kita tidak mudah menyerah ya. Sebenarnya saya juga sangat mudah menyerah sekali ya, tapi ada satu poin dalam diri saya yang membuat saya tidak mudah menyerah. Apa itu? Orang sekitar. Ketika kamu sendiri tidak mampu, maka kamu masih mempunyai orang sekitar yang mungkin itu dapat membuat kamu semangat itu naik lagi gitu ya. Jadi untuk motivasinya, memang kalau ketika kita sedang istilahnya sedang down itu tidak ada salahnya gitu ya. Kita men-sharingkan apa yang kita keluhkan, apa yang kita istilahnya tuh anggap beban gitu kan. Setidaknya ketika kita sudah menceritakan kepada orang lain, mungkin di sana ada solusi untuk kita gitu ya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan gitu. Jadi ketika kamu sendiri tidak mampu, maka kamu masih mempunyai orang terdekat kamu gitu. Jadi jangan merasa diri kamu sendiri seperti itu. Terima kasih. Nah, sangat menarik sekali ya ini pertanyaannya. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin ada yang ingin menambahkan dari rekan-rekan sekalian, boleh saja kita di sini sharing-sharing aja ya. Mau menambahkan sedikit. Baik, Ibu. Ya, ternyata izin bertanya. Ya, silakan duluan. Siapa dulu nih? Ya, silakan siapa dulu nih, boleh. Yo, ditunjuk sama moderator siapa dulu? Boleh mungkin dari Ibu Resi dulu ya, ingin menambahkan sedikit. Boleh dari Ibu Resi menambahkan? Ya,
ini informasi saja. Ternyata judul yang dari Pak Agus ini yang bakat ini ternyata berhubungan dengan materi saya nanti. Jadi ikut promo dulu sebentar ya. Tentang bakat juga, bakat di seni suara. Seni suara ternyata ada banyak. Jadi boleh disaksikan nanti di hari Rabu pukul 15.00. Mungkin di sini juga tindak lanjut dari bakat khusus di dunia seni suara. Tidak hanya penyanyi, ternyata ada banyak juga. Nanti diinformasikan bagaimana bisa saja mungkin bakat salah satu seni suara ini bakat di antara salah satu teman penonton atau yang ikut join hari ini. Saksikan lebih lanjutnya nanti di hari Rabu pukul 15 itu aja, karena masih tentang bakat, masih ada kaitannya dengan judul yang hari ini. Itu aja. Makasih ya untuk kesempatannya. Ya, baik Ibu. Tadi ada yang sudah mau menanya dari siapa ini? Oh, tadi ada yang ingin bertanya. Kak, mungkin ya ini. Iya, Boleh? saya pribadi izin bertanya. Baik. Izin bertanya ya Teh. Ya, silakan. Kenapa sih setiap orang tuh atau setiap pribadi harus mengenal bakat pada diri sendiri? Apa semua orang wajib gitu ya punya bakat? Terus kalau misalkan bagaimana kalau orang tersebut tidak mempunyai bakat gitu, biasa aja gitu, datar orangnya? Ya, baik. Bisa saya akan menyimpulkan pertanyaan dari Kakak. Terima kasih. Ya, jadi kenapa setiap orang harus kenal bakat pada diri sendiri? Terus apa semua orang wajib mempunyai bakat? Nah, mungkin itu ya. Bagaimana? Bisa dijawab? Sebentar. Mungkin pada saat seseorang tidak mempunyai tidak mempunyai kemampuan atau potensi, mungkin datar-datar aja katanya gitu ya. Apakah orang wajib? Ya, sebenarnya kalau menurut saya pribadi memiliki kemampuan atau bakat potensi itu wajib, karena itu tuh akan memberikan menunjang kita untuk masa depan. Dan karena kalau orang mempunyai bakat pasti kan mempunyai masa depan, kemauan, keinginan, dan apa sih kita itu di bidang apa bakatnya gitu kan. Atau tadi juga yang udah dibahas sama Ibu Resi katanya mengenai artis gitu kan, suka sama artis, bisa jadi kan kita bisa jadikan artis gitu kan. Kalau enggak kita suka aja di bidang desain, kita kan berdesain, membuat desain, kemudian IT, teknologi gitu kan. Itu juga, jadi menurut pendapat saya harus wajib gitu mempunyai bakat pada diri sendiri, karena itu akan menunjang ya Ibu. Iya tuh lanjut. Ya, akan menunjang buat kehidupan selanjutnya gitu. Kalau menurut saya ya Teh. Iya. Nambah tadi ya. 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 Balik lagi dari pengalaman saya ya, ternyata saya juga nggak tahu ternyata bakat saya itu bicara gitu. Bicara itu ternyata ada banyak. Memang lebih lanjut nanti ada di materi hari Rabu pukul 15.00 materi bicara itu. Bakat itu nggak selalu berat-berat tentang yang tadi udah disebutin ya, kayak desain artis, memang itu agak cukup berat gitu untuk orang yang minder. Aduh, saya kan nggak bisa tampil. Atau aduh kalau desain, aduh saya nggak pede, desain itu susah, pasti ada gitu. Tapi coba gali lagi, saya juga baru tahu ternyata saya hobinya bicara, berarti bakat saya ya bicara. Dan ada pos-posnya bicara itu, mungkin bisa jadi penyiar radio, bisa jadi daber, bahkan berhubung itu kan mengutamakan bicara gitu. Atau mungkin bisa jadi host, atau apapun itu. Hal sederhana ini ternyata adalah bakat.
Jadi jangan berpikir bahwa bakat itu adalah hal yang ada bentuknya. Hobinya masak harus ada masakannya, harus enak, harus bagus. Bukan cuma itu, bakat itu ada yang soft skill. Jadi ada hard skills, ada soft skill. Kalau hard skills itu lebih ke ada hasilnya, ada bentuknya. Ya misalnya desain baju, misalnya yang tadi jadi ada hasilnya dan bisa dilihat, bisa diraba bentuknya. Tapi ada soft skills. Soft skills itu bisa dari tutur kata. Kalau bicara kan nggak kelihatan apa bentuknya, tapi bisa didengarkan. Apakah dia hobinya bicara, terus dia bikin podcast dan orang lain suka gitu. Padahal hobinya dia cuma bicara doang. Nggak dia mukanya biasa aja, tapi dia hobi bicara dan kalau ngobrol dia enak gitu. Itu kan bakat juga. Atau ada yang mungkin hobinya hal yang biasa aja di kita. Misalnya hobinya makan, ya bisa jadi dia jadi mukbang atau apa gitu kalau untuk ke segi kedepannya untuk penghasilannya gitu. Atau ada yang sukanya, saya sukanya apa ya? Sebetulnya dasar di diri kita, tapi ternyata itu adalah bakat gitu. Saya sukanya ini sih ngumpulin lipstik. Ya berarti bisa jadi review lipstik nantinya gitu. Untuk hal sederhananya seperti itu. Jadi ada hard skill, ada soft skill. Jadi apa? Memang harus banyak bergaul supaya memancing bakat kita di sebelah mana gitu. Sebelumnya kan saya lebih suka ke dulu handphone belum Android, jadi pas ada Android itu adalah heboh ketika Androidnya naik dari Android misalnya Froyo ke Jelly Bean ke Ice Cream. Itu kan dulu ada update-annya. Dulu saya pikir bakat saya di situ gitu. Karena ini sharing aja ya, karena saya pikir saya suka nih ngulik handphone yang tadinya nggak bisa ada BBM-an jadi bisa BBM-an gitu. Senang kayak gitu dan memang bisa gitu. Tapi ternyata mungkin karena nggak masuk komunitas juga dan nggak punya role model juga, jadi nggak lanjut gitu. Cuman disimpan aja, kayaknya butuh buat sehari-hari gitu. Dan lama-kelamaan gitu, biasanya karena kebutuhan bakat itu juga timbul. Nah mungkin karena udah kuliah, terus ngekos, jadi harus bisa masak. Dari situ kan sering lihat resep masakan, sering mencoba masak, ternyata saya bisa masak juga ya. Mungkin kalau dalam keadaan tertentu, dalam keadaan entah itu terdesak, entah itu memang waktu mempertemukan, bakat juga akan ketemu ternyata gitu. Saya juga baru ngeh, oh ternyata saya bisa masak ya, oh ternyata saya bisa bicara ya gitu. Iya. Jadi kalau materi bicara nanti hari Rabu tanggal itu loh pokoknya. Ya itu ya, jangan lupa katanya ya. Baik. Ada pertanyaan dari Arjulika Muhammad. Ini, Assalamualaikum katanya. Bagaimana mengatur waktu anak antara pengembangan bakat yang satu dengan yang lain? Jadi pertanyaannya itu bagaimana mengatur waktu anak antara pengembangan bakat yang satu dengan yang lain. Bagaimana mengatur waktu anak antara pengembangan bakat yang satu dengan yang lain. Cara mengatur waktu anak antara pengembangan bakat yang satu. Oke. Terima kasih untuk moderator. Dari pertanyaan tadi ya, saya belum sempat jawab. Tadi ditinggal dulu sebentar. Untuk sebelumnya, tadi untuk menambahkan saja ya, untuk pertanyaan apakah bakat itu wajib, kemudian gimana kalau misalkan yang nggak punya bakat gitu. Sebenarnya untuk wajib, untuk bakat ya, wajib. Wajib tidak wajib, tapi kita harus punya gitu. Harus punya untuk apa? Jadi untuk menentukan kita ke depannya. Misalkan kalau sekarang kita sudah bekerja gitu kan, perusahaan juga pasti melihat kita mahirnya di mana, potensi kita di mana gitu kan. Jadi dapat ditentukan dengan soft skill kita gitu. Untuk itu wajib atau tidaknya, tapi kita dituntut harus punya gitu, harus punya potensi kita. Karena tadi balik lagi, untuk ketika kita masuk ke sebuah perusahaan, maka kita harus bisa dituntut ini. Dan mungkin itu juga tanpa kita kesadari, itu merupakan suatu bakat
yang ada pada dalam diri kita. Kemudian gimana kalau misalkan tadi bakatnya tidak ada? Mungkin tadi dari Ibu Resti ya, terima kasih sudah membantu menjawab. Sebenarnya untuk bakat itu sendiri tanpa harus kita tanpa harus kita ciptakan juga, sebenarnya memang ada gitu. Hanya saja mungkin kita tidak mengetahui letaknya itu di mana gitu. Contohnya tadi juga untuk hal-hal sepele gitu, ketika untuk yang senang berbicara, kemudian senang main gitar ataupun senang hunting gitu dan lain sebagainya, itu juga merupakan suatu potensi kita gitu. Jadi tidak harus spesifik, tapi itu yang dapat kita lakukan seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana cara membagi waktu ya untuk pengembang bakat. Untuk membagi waktu sebenarnya pengembang bakat itu dengan sendirinya juga bisa gitu ya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, karena itu hal yang kita senangi gitu. Yang pertama harus kita lakukan apa itu yang namanya prioritas gitu. Ketika kita melakukan suatu kegiatan, maka kita harus fokus pada kegiatan itu. Tidak semua kita untuk kita dapat mengembangkan bakat kita harus kita ambil semuanya. Saya pengen ini, saya pengen bisa ini, saya pengen bisa itu. Enggak semua gitu. Enggak semua. Kamu juga harus ada satu yang harus kamu prioritaskan agar nanti untuk kedepannya dapat dijadikan potensi untuk diri kamu itu sendiri. Seperti itu. Ya, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih itu atas jawabannya. Untuk hari ini mungkin karena waktunya sudah berada di penghujung, karena acaranya sudah ada di penghujung waktu, dan untuk mempersingkat waktu, mari kita simpulkan saja ya kegiatan kali ini. Kesimpulannya, jadi pada dasarnya kita itu harus mampu mengembangkan bakat yang ada pada diri kita. Salah satunya dengan yang tadi sudah dibahas oleh Pak Agus mengenai hal yang disukai memulai. Nah, kita bisa memulai dari hal yang kita sukai. Kita sukanya di apa kan? Tadi sudah dibahas juga. Jadi kita itu harus mengembangkan bakat pada diri kita itu saja, dan pada dasarnya saat kita menyukai sesuatu hal, maka akan cenderung sering membicarakan hal itu, hal tersebut. Dan dengan hal itu juga, kita harus bisa meyakini bahwa kita itu memiliki kemampuan potensi di sendiri. So, jangan terlalu insecure dan memikirkan perkataan orang lain. Tetap konsisten pada pendirian kita. Saya serahkan kepada host. Baik, terima kasih untuk Pak Agus atas presentasinya, dan juga kepada Gemas selaku moderator. Terima kasih telah mengawal acara ini dengan baik dari awal sampai akhir. Baik, video conference kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Saya ingatkan kembali untuk para peserta yang belum mengisi presensi kehadiran hari ini, linknya sudah saya share di kolom chat. Boleh silakan untuk mengisi kehadiran terlebih dahulu, dan dipersilakan untuk meninggalkan video conference kali ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Itu semua datang dari kita semua ya, karena yang namanya manusia nggak akan ada yang sempurna. Jadi terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Silakan boleh untuk meninggalkan room Vicon kali ini. Saya pribadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With my head again, you had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch
never love the fear.